Pemirsa, 90 warga di zona merah paparan radioaktif cesium-137 di Cikande, Serang, Banten segera direlokasi dan dibersihkan dari kontaminasi. Tak hanya manusia, seluruh hewan terpapar radioaktif juga akan dimusnahkan, termasuk kucing dan anjing. Dengan mengenakan pakaian APD lengkap, masker dan sepatu khusus, Satgas Penanganan Kontaminasi mendatangi permukiman warga di zona merah paparan radioaktif cesium-137 di Kampung Sadang, Desa Sukatani, Cikande, Serang, Banten. Di lokasi ini petugas Bapeten dan BRIN menemukan benda berbentuk slug hasil peleburan logam dengan radiasi sangat tinggi mencapai 10 mikrosievert per jam. Padahal batas normal paparan radiasi hanya sekitar 0,5 mikrosievert per jam. Tingginya paparan radioaktif mengharuskan warga yang tinggal di zona merah segera direlokasi untuk didekontaminasi. Dari pendataan sebelumnya tercatat 91 warga dari 30 kepala keluarga di zona paparan tertinggi akan direlokasi dalam 3 tahap. Warga yang direlokasi akan mendapat bantuan uang 5 juta rupiah dan keperluan sehari-hari. 235 ton limbah di beberapa perusahaan juga terpapar radioaktif. Dekontaminasi atau pembersihan paparan radioaktif ditargetkan selesai pekan ini. Temukan adanya tingkat radiasi yang tinggi ya, di lokasi ini. Dan kita lakukan proses dekontaminasi sedang berjalan, kita sedang melakukan pengecekan proses dekontaminasinya. Selain manusia, petugas juga akan memusnahkan seluruh hewan terpapar radioaktif termasuk hewan ternak dan peliharaan seperti kucing dan anjing. Paparan radioaktif cesium-137 dalam dosis tinggi tak bisa disepelekan, bisa mengakibatkan kerusakan jaringan, resiko kanker dan gangguan reproduksi. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Rumah tak ditinggali alias kosong bertahun-tahun jadi sasaran pencuri di Kudus, Jawa Tengah. Rumah itu kini tinggal temboknya saja setelah seluruh genteng, pintu, jendela, dan kusen dijarah orang tak dikenal. Pintu-pintu semua dibobol. Rumah kosong milik warga di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kudus, Jawa Tengah ini tinggal temboknya saja. Rumah tak berpenghuni selama bertahun-tahun ini habis dibongkar orang tak dikenal. Seluruh genteng, daun pintu, jendela, dan kusen kayu hingga rangka atap seluruhnya raib diambil pelaku. Hanya tersisa kayu rangka utama. Video ini pun viral di media sosial. Warga sekitar mengaku pernah melihat serombongan orang mengangkut genteng dan kusen dengan truk, namun mengira sebagai orang suruhan pemilik rumah. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Pemilik rumah dan pelaku telah dipertemukan dan sepakat berdamai. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Hoirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, 90 warga di zona merah paparan radioaktif cesium-137 di Cikande, Serang, Banten segera direlokasi dan dibersihkan dari kontaminasi. Tak hanya manusia, seluruh hewan terpapar radioaktif juga akan dimusnahkan, termasuk kucing dan anjing. Dengan mengenakan pakaian APD lengkap, masker dan sepatu khusus, Satgas Penanganan Kontaminasi mendatangi permukiman warga di zona merah paparan radioaktif cesium-137 di Kampung Sadang, Desa Sukatani, Cikande, Serang, Banten. Di lokasi ini petugas Bapeten dan BRIN menemukan benda berbentuk slug hasil peleburan logam dengan radiasi sangat tinggi mencapai 10 mikrosievert per jam. Padahal batas normal paparan radiasi hanya sekitar 0,5 mikrosievert per jam. Tingginya paparan radioaktif mengharuskan warga yang tinggal di zona merah segera direlokasi untuk didekontaminasi. Dari pendataan sebelumnya tercatat 91 warga dari 30 kepala keluarga di zona paparan tertinggi akan direlokasi dalam 3 tahap. Warga yang direlokasi akan mendapat bantuan uang 5 juta rupiah dan keperluan sehari-hari. 235 ton limbah di beberapa perusahaan juga terpapar radioaktif. Dekontaminasi atau pembersihan paparan radioaktif ditargetkan selesai pekan ini. Temukan adanya tingkat radiasi yang tinggi ya, di lokasi ini. Dan kita lakukan proses dekontaminasi sedang berjalan, kita sedang melakukan pengecekan proses dekontaminasinya. Selain manusia, petugas juga akan memusnahkan seluruh hewan terpapar radioaktif termasuk hewan ternak dan peliharaan seperti kucing dan anjing. Paparan radioaktif cesium-137 dalam dosis tinggi tak bisa disepelekan, bisa mengakibatkan kerusakan jaringan, resiko kanker dan gangguan reproduksi. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.
Rumah tak ditinggali alias kosong bertahun-tahun jadi sasaran pencuri di Kudus, Jawa Tengah. Rumah itu kini tinggal temboknya saja setelah seluruh genteng, pintu, jendela, dan kusen dijarah orang tak dikenal. Pintu-pintu semua dibobol. Rumah kosong milik warga di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kudus, Jawa Tengah ini tinggal temboknya saja. Rumah tak berpenghuni selama bertahun-tahun ini habis dibongkar orang tak dikenal. Seluruh genteng, daun pintu, jendela, dan kusen kayu hingga rangka atap seluruhnya raib diambil pelaku. Hanya tersisa kayu rangka utama. Video ini pun viral di media sosial. Warga sekitar mengaku pernah melihat serombongan orang mengangkut genteng dan kusen dengan truk, namun mengira sebagai orang suruhan pemilik rumah. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Pemilik rumah dan pelaku telah dipertemukan dan sepakat berdamai. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Hoirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, angin puting beliung memporak-porandakan 10 rumah di kota Salatiga, Jawa Tengah. Bahkan satu rumah ambruk dan beberapa rumah lainnya rusak di bagian atap. Angin kencang memutar menerjang permukiman penduduk di Kampung Bendosari, Kelurahan Kumpul Rejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Angin menerjang sejumlah rumah warga yang disertai hujan deras. Sedikitnya 10 rumah mengalami kerusakan. Beberapa rumah rusak di bagian atap karena berterbangan tertiup angin, sedangkan satu rumah lagi ambruk. Angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon di pekarangan rumah. Aparat Polres Salatiga Kamis siang langsung diterjunkan ke lokasi untuk membantu warga melakukan pembersihan dan perbaikan. Tidak ada korban jiwa, namun akibat peristiwa ini kerugian yang dialami warga ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Sementara di Subang, Jawa Barat, sebuah pohon besar menimpa mobil pickup dan menewaskan sopir dan kernet. Di Bekasi, badai merobohkan tenda acara pernikahan memaksa pemilik menunda acara. Membutuhkan sensor, Pak. Ini sementara korbannya masih di dalam, Pak. Izin, Pak. Mobil pickup bermuatan nanas tertimpa pohon di Jalan Raya Subang, Bandung, Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat, Rabu siang. Pohon subsi berukuran besar ini menghantam kepala pickup. Sopir dan kernet tewas di lokasi kejadian. Evakuasi 2 jenazah korban berlangsung dramatis dan harus menggunakan alat berat. Sopir terjepit di balik kemudi, sementara korban kernet terjepit atap pickup yang ringsek. Menurut warga, pohon tumbang terjadi saat hujan deras dan angin kencang. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allah, hujan parak-parak mas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, ya Allah. Aduh, be. Sementara itu di Kabupaten Bekasi, puluhan warga panik, tapi hanya bisa pasrah saat hujan badai merobohkan sebuah tenda resepsi pernikahan di Desa Karang 1, Kecamatan Karang Bahagia pada Rabu sore. Rangka besi dan kain tenda porak-poranda tersapu badai. Padahal sebelumnya, tenda ini siap digunakan untuk acara resepsi pernikahan. Meski tak ada korban jiwa, pemilik terpaksa memindahkan tamu undangan ke teras rumah yang sempit dan menunda acara. Bang, be, hancur, be. Niban sini. Warung nggak kena, be. Hujan badai di Kabupaten Bekasi juga merobohkan pohon sengon berukuran besar hingga menimpa 5 rumah kontrakan di Kampung Cibuntu, Cibitung. Tak ada korban jiwa karena penghuni sempat menyelamatkan diri saat mendengar bunyi gemuruh. 5 keluarga kini kehilangan tempat tinggal. Sejumlah barang rusak ditimpa reruntuhan atap rumah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir masih merendam jalur Pantura Kaligawi, Semarang, Jawa Tengah. Banjir membuat perjalanan angkutan barang menjadi terhambat karena membutuhkan waktu lebih lama. Hari ketiga banjir masih membuat lalu lintas di kawasan jalur Pantura Kaligawi, Semarang lumpuh. Jalanan hanya bisa dilalui truk besar yang berjalan merayap. Hingga Jumat pagi, ketinggian genangan air mencapai hingga 80 cm. Banjir juga mengakibatkan kemacetan panjang di Jalan Arteri Yosudarso hingga arah Genuk menuju Demak dan sebaliknya. Kondisi ini dikeluhkan sopir truk pengangkut barang.
Banjir yang merendam ratusan rumah di Desa Cingkrong, Gerobokan kini mulai surut, namun aksi bersih-bersih terpaksa ditunda karena adanya informasi yang beredar di media sosial bahwa banjir akan segera datang. Jalan alternatif penghubung antar desa di Desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi, Gerobokan, Jawa Tengah hingga hari ketiga masih terputus. Terendam banjir mencapai 70 cm. Akibatnya aktivitas seperti belajar mengajar di sekolah diliburkan, seperti di SD Negeri 2 Cingkrong, yang awalnya akan masuk untuk aksi bersih-bersih namun kembali ditunda setelah adanya kabar banjir susulan di sosial media. Akibat adanya retakan dan kebocoran, tanggul irigasi di Banjarnegara, Jawa Tengah alami jebol dan longsor sepanjang 17 meter. Akibat peristiwa tersebut, petani terancam gagal panen. Jebolnya tanggul irigasi Siwuluh KM 58 terekam warga di Desa Ampel Sari, Banjarnegara. Retakan sempat muncul hingga terjadinya kebocoran dan berdampak pada pondasi dan dinding tanggul ambrol, lalu amblas dalam 7 meter dengan panjang 17 meter, membentuk pusaran air. Jalan tanggul sendiri merupakan penghubung antar Desa Ampel Sari menuju Kelurahan Parakan Canggah. Akibatnya, untuk sementara jalan ditutup dan akses kendaraan dialihkan. Kondisi yang masih labil menyebabkan tanah masih terus tergerus air hingga membuat lebar area longsor. Jebolnya tanggul irigasi juga mengancam persawahan warga karena menyebabkan pengairan terputus, sehingga dikhawatirkan pasokan air berkurang dan sawah warga terancam rusak dan gagal panen. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurin Fauzi, iNews melaporkan.